Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-6. Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat sehingga apa yang Pak jelaskan dalam pertemuan ke-6 ini kalian bisa memahami. Baik anak-anak, pada pertemuan kelima pada sebelumnya kalian sudah Pak jelaskan materi teks biografi anak-anak ya. Mulai dari pengertian, ciri-ciri ya, itu pada materi yang pertama. Nah, pada pertemuan ke-6 ini anak-anak masih dalam materi teks biografi, namun kali ini penjelasannya tidak lagi pada ciri-ciri dan pengertian, namun sudah merujuk ke struktur teks biografi dan kaidah teks biografi. Baik anak-anak, struktur teks biografi ada 3 ya, yaitu orientasi, peristiwa, dan reorientasi. Yang pertama strukturnya yaitu orientasi. Orientasi itu apa? Yaitu tahap pengenalan suatu tokoh. Ini di awal paragraf anak-anak ya. Tahap pengenalan suatu tokoh atau gambaran awal tentang tokoh. Ya, ini letaknya di mana? Letaknya di paragraf pertama. Biasanya kalau di paragraf pertama itu pasti nama tokoh yang diberitahu, tepat tanggal lahirnya, nama keluarganya, misalnya orang tuanya, nama saudaranya, itu letaknya di awal paragraf. Ya, baik, ini struktur yang pertama. Struktur yang kedua, nah kita masuk ke paragraf kedua ya. Namanya peristiwa. Mulai masuk ke cerita pribadi tokoh. Letaknya di mana? Paragraf 2 sampai sebelum terakhir, bukan terakhir ya. Kalau umpamanya jumlah teks paragrafnya itu 10, berarti letaknya di paragraf ke-9 ya, anak-anak ya. Bukan ke-10. Kalau 10 berarti itu sudah paragraf terakhir. Ya. Jadi mulai dari paragraf 2 sampai sebelum terakhir. Kalau tadi 10 berarti letaknya di 9. Itu yang bagian peristiwa. Apa saja yang disampaikan dalam peristiwa? Pada umumnya pendidikan tokoh yang disampaikan, suka duka tokoh. Suka duka itu berarti ada senang, ada susahnya ya. Tentunya orang meraih kesuksesan itu di awal dari kesusahan dulu ya anak-anak ya, dari duka dulu, kemudian setelah berhasil itu namanya suka. Jadi suka dan duka ini digabung. Duka itu susahnya, suka itu senangnya. Kemudian apalagi dalam peristiwa yang disampaikan, yaitu karirnya. Kalau dia seorang penyanyi mulai dari apa ya, mulai dari bawah pastinya. Kalau dia seorang pejabat mulai dari apa dulu dia memulai karir pejabat. Kemudian sukses meraih cita-cita dan sukses dalam berkarirnya. Ini pada umumnya yang disampaikan pada peristiwa. Kemudian pada peristiwa juga kalau dia seorang penyanyi atau pencipta lagu, disampaikan juga karya-karyanya, kemudian penghargaannya, biasanya disampaikan dalam peristiwa. Nah, lanjut kita ke struktur yang ketiga, namanya reorientasi, yaitu tahap penutup bagian akhir. Ini sedikit, cuman satu paragraf, letaknya di mana? Paragraf terakhir anak-anak ya. Kalau tadi 10 paragraf jumlah paragrafnya, berarti letaknya di mana? Yaitu letaknya di paragraf ke-10. Apa saja Pak yang disampaikan dalam reorientasi? Yaitu biasanya berisi kesan terhadap tokoh. Berarti yang menulis biografi itu kesan yang baik. Beliau adalah seorang yang pendidik yang baik, menjadi panutan orang lain. Biasanya seperti itu, kalimat-kalimat yang kesannya bagus untuk bisa yang membacanya menjadi baik ya. Biasanya kesan namanya kesan itu biasanya bagus ya, kalimat-kalimatnya bagus dari penulis kepada pembaca. Kemudian kalau dia sudah wafat, biasanya juga disampaikan tepat tanggal wafat. Kalau seorang pahlawan mungkin ya, atau seorang penyanyi yang sudah wafat, biasanya juga disampaikan wafatnya ya. Kalau dia belum wafat, tidak ada ini ya. Biasanya ini saja kalau ya dia belum wafat. Kemudian selesai anak-anak ya. Ini strukturnya. Kita lanjut ke unsur kebahasaan atau kaidah yang terdapat dalam teks biografi. Ada 4.
kata hubung, rujukan kata, peristiwa waktu dan tempat, dan kata kerja. Kita yang pertama dulu Pak jelaskan ya. Kata hubung ini adalah penyambung antar kalimat. Kalau tidak ada kata hubung ini, kalimat itu menjadi rancu. Tahu rancu? Ya, kalimatnya tidak jelas, tidak berhubungan. Makanya digunakan kata hubung. Apa saja kata hubung itu? Contohnya dan, tetapi, lalu, ini sering di dalam biografi. Kemudian serta, oleh karena itu, meskipun demikian, tidak hanya itu. Nah, ini menyambung semua untuk antar kalimat. Ini contoh kata saja. Kalau dibuat dalam kalimat, Anda sendiri bisa membuatnya. Ina dan, nah itu kan menyambung antar kalimat. Tidak hanya itu, dia juga seorang. Nah, itu apa namanya? Menyambung antar kalimat. Oleh karena itu, kita harus, itu namanya menyambung antar kalimat. Dia juga seorang cendekiawan muslim. Tidak hanya itu, nah itu namanya menyambung antar kalimat. Jadi antara kalimat pertama dengan kalimat kedua digunakan kata hubung. Inilah fungsinya kata hubung, penyambung antar kalimat. Kemudian yang kedua, rujukan kata. Rujukan kata ini dibagi 3. Ya, yang pertama kata ini, kata itu tersebut. Ini rujukan benda. Kalau kamu menggunakan kata ini sapu, ini itu pohon, itu rumah, itu orang, itu penghapus. Nah, yang menggunakan kata ini, itu atau tersebut adalah rujukan kata benda. Biasanya benda ya. Kalau kamu sering menunjuk, biasanya menggunakan kata itu, ini ya. Ya, paham ya? Kemudian yang kedua, rujukan tempat. Apa saja rujukan tempat? Ini contohnya. Di sini, di situ, di sana. Ingat, kalau ketemu tempat, di ini harus spasi. Nah, jangan disambung karena berhubungan dengan tempat. Di sini, di situ, di sana, ya, itu kan tempat. Menunjukkan tempat. Yang ketiga, orang. Orang dalam teks biografi tidak disebut. Kalau menyebutkan aku berarti orang pertama. Biasanya dalam teks biografi apa yang disebut? Dia, ia, beliau, mereka. Rujukan orang ini. Kalau kamu sering menyebut kata dia, ia, beliau, mereka, itu menyebut orang. Ini enggak ya? Kepunyaannya ini ya, beda lagi. Miliknya ini juga mengganti orang. Ya. Dalam strukturnya orang itu ada 3, orang satu, contohnya aku, saya, orang kedua kami, kamu, orang ketiga ini dia, ia, beliau, mereka, dannya. Ini juga bisa dibuat dalam kalimat. Ia adalah seorang pilot misalnya ya. Beliau adalah seorang tokoh masyarakat. Itu juga bentuk dalam kalimat. Oke anak-anak ya, jelas. Kita lanjut ke kaidah berikutnya, yaitu peristiwa, waktu, dan tempat. Kalau dalam teks biografi tentunya ada dalam bacaannya, peristiwa, waktu, tempat. Ini contoh dari Pak ya. Beliau lahir 19 Juli 1950 di Palembang. Mana peristiwa? Itu lahirnya. Ini peristiwa lahir ya. Kemudian waktunya mana? Tanggal ini 19 Juli 1950. Tempatnya mana? Palembang. Jangan kalian fokus saja ke tempat tanggal lahir. Bisa juga dia sekolahnya, tanggal berapa, kemudian pendidikannya, itu juga termasuk peristiwa. Kemudian dia mendapat penghargaan, itu juga termasuk peristiwa. Kalau ada peristiwa tanggal berarti dia termasuk ini ya. Dan juga diberikan juga tempatnya di mana ya. Chrisye mendapatkan penghargaan Amir Awards dalam acara Anugerah Musik Indonesia. Nah, itu sudah pada tanggal berapa disebutkan, sudah menyebutkan peristiwa, waktu, dan tempat. Ini gampang, ini tidak perlu Anda pusing karena sudah jelas ya. Kemudian terakhir adalah kata kerja. Kata kerja ini dibagi 2 anak-anak. Ya, ada kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Kata kerja dasar itu tidak menggunakan imbuhan. Ini contoh kata ambil, minum, makan.
Nah Pak, yang imbuhan bagaimana? Kalau yang imbuhan biasanya menggunakan me ya. Me bisa juga di. Nah, kalau ambil tadi bertemu dengan me, jadinya mengambil ya. Jadinya mengambil, tapi tidak mengambil ya. Sudah berubah menjadi mengambil. Bisa juga kalau bertemu di, diambil, itu juga kata kerja. Kemudian minum tadi, meminum, bertemu me, tidak berubah ya, me-nya ya. Tidak jadi ini. Kemudian makan juga, memakan, tidak juga, tetap berubah. Namun juga ada kata benda anak-anak berubah menjadi kata kerja. Sapu. Sapu kan kata benda. Ya. Bisa kalau ketemu me jadi kata kerja. Menyapu. Pernah menyapu? Kalau orang menyapu namanya kata kerja. Ya. Berubah, tidak mesapu, S-nya hilang jadi menyapu. Inilah pentingnya. Bisa juga jadi disapu. Ini juga kata kerja, ya. Nah, inilah anak-anak penjelasan dari Bapak mengenai struktur dan kebahasaan teks biografi. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan kalian paham dan jelas, sehingga nanti ketika Pak memberi tugas kalian bisa menjawabnya. Demikianlah anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.